Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Selamat malam saya ucapkan kepada siapapun dan dimanapun Bapak Ibu semuanya berada. Setelah sekian lama saya vakum membuat video, maka di kesempatan malam hari ini saya membuat video lagi. Dan video ini saya buat untuk menanggapi perkataan dari seorang Wahabi yang bernama Ferry Febriansyah, di mana beliau berkata kepada saya dengan perkataannya bahwa saya berdusta demi menfitnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Wahabi ini. Dan perkataan Wahabi ini dikonfirmasi oleh teman-temannya, oleh Bang Ari An-Naisaburi, Bapak Putra Bang Abu Abdirrahman Ibnu Kastari. Ketika saya membaca perkataan Wahabi ini, perkataan dari Ferry Febriansyah ini, saya ketawa. Wahabi ini, Ferry Febriansyah ini tidak ada bedanya seperti seseorang yang melemparkan sebuah batu kemudian menyembunyikan tangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia lempari dengan batu. Kemudian Wahabi ini, Ferry Febriansyah ini berkata bahwa sayalah yang melemparkan batu yang ia lemparkan kepada Rasulullah. Artinya bahwa Ferry Febriansyah sendirilah yang sebenarnya menfitnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala tuduhannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kemudian ia tuduhkan kepada orang lain. Ia tuduhkan kepada saya bahwa sayalah yang menuduh, yang menfitnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dituduhkan oleh Wahabi ini, oleh Ferry Febriansyah kepada saya. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah Wahabi ini, Ferry Febriansyah dan teman-teman Wahabinya yang lain seperti Ari An-Naisaburi, Abu Abdirrahman Ibnu Kastari, yang mengklaim bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalai dari sholatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lupa jumlah rakaat dalam sholatnya, sehingga zuhur dikerjakan 2 rakaat oleh Rasulullah. Begitu juga sholat asar dikerjakan 2 rakaat oleh Rasulullah. Dan dalam kitab hadis yang sama,
yakni Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwa ketika sholat malam, entah itu sholat maghrib atau isya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya 2 rakaat juga. Dan untuk menunjukkan kebenaran atas segala tuduhannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah Anda, Ferry Febriansyah, menunjukkan Quran surat Abasa sebagai bukti pembenaran atas klaim Anda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa juga salah, bisa juga melakukan sebuah kesalahan? Atas segala tuduhan Anda, atas segala fitnahan Anda kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta teman-teman Wahabi Anda, bahwa dengan bukti Quran surah Abasa itu, dalam keyakinan Anda sebagai seorang Wahabi, Rasulullah bisa juga salah, bisa saja lalai dalam sholatnya, Rasulullah bisa saja lupa jumlah rakaat sholatnya. Untuk itulah Anda menyuruh untuk membaca Asbabul Nuzul Quran surah Abasa, karena menurut pandangan Anda Rasulullah dapat berbuat kesalahan, dan kesalahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam kepada Ibnu Maktum atas kesalahannya ini, yang Anda katakan kepada Rasulullah, Allah menegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ferry Febriansyah, padahal apabila Anda merujuk Asbabul Nuzul Al-Quran, Quran surah Abasa, seperti yang Anda katakan, Anda akan tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sedang berdakwah kepada tokoh-tokoh kaum Quraisy, kepada para pemimpin-pemimpin kaum kufar. Dan tiba-tiba Ibnu Maktum datang, kemudian memberondong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan berulang-ulang. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap agar Ibnu Maktum dapat menahan dirinya, agar beliau dapat memfokuskan dirinya kepada dakwah, kepada dialog yang dilakukannya dengan tokoh-tokoh kaum Quraisy. Ferry Febriansyah, dengan kejadian ini saja, siapakah yang salah? Di mana kesalahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang Anda tuduhkan, seperti yang Anda katakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa saja salah? Apakah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam, ataukah Ibnu Maktum yang tidak tahu kapan
waktu dan tempat yang tepat untuk mendapatkan pengajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari asbabul nuzul Quran Abasa ini saja, Ferry Febriansa, Anda bisa melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memfokuskan hatinya kepada sesuatu yang sedang dilakukannya. Lalu bagaimana Anda menuduh, menfitnah Rasulullah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajat kepada Tuhannya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat, hatinya tidak fokus, hatinya lalai, hatinya tidak merasakan kehadiran hatinya di hadapan keagungan Allah, sehingga beliau melakukan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ferry Ferbiansa. Lalu dengan dasar apakah Anda berkata bahwa saya menfitnah Rasulullah, bahwa saya berdusta untuk menfitnah Rasulullah? Apakah karena perkataanku yang menunjukkan sebuah kaidah yang berlafazkan al-mashum yaf'alu bita'a bil imkan wa yaf'alu ma'asi bil imkan? Apakah kaidah inikah yang Anda jadikan dalil bahwa saya berdusta untuk menfitnah Rasulullah? Ferry Febriansa, jika kaidah ini yang Anda jadikan bukti atas perkataan Anda bahwa saya menfitnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tanggapanku atas perkataan Anda ini, apabila Anda merujuk asbabul nuzul, asbabul hurud, atau asbabul perkataanku yang mengatakan al-masum yaf'alu bita'a bil imkan wa yaf'alu ma'asi bil imkan, perkataanku itu saat saya tujukan kaidah itu bermula saat saya menjelaskan asbabul nuzul Quran surah Abasa yang Anda katakan. Untuk melihat asbabul nuzul Quran surah Abasa yang Anda jadikan bukti untuk menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat kesalahan. Ferry Febriansa, Anda perlu tahu, di asbabul nuzul Quran Abasa itu saya jelaskan kepada Anda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 2 pilihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hak ikhtiar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hak untuk memilih. Tetapi perlu Anda ingat, perlu Anda ketahui, pilihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berada dalam batas-batas mungkinat dan tidak lepas dari ketaatannya kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ferry Febriansyah. Dalam perkara ini, Rasulullah memiliki hak untuk memilih di antara dua pilihan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekuatan untuk memilih sesuatu yang akan dilakukannya sebelum melakukan sesuatu yang akan dilakukannya itu. Dan dua pilihan yang ada di dalam Quran surah Abasa yang Anda tunjukkan itu bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bebas untuk memilih melayani pertanyaan-pertanyaan Ibnu Maktum yang tidak pada waktu dan tempat yang tepat itu, ataukah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk melanjutkan berdakwah kepada tokoh-tokoh kaum kufar. Untuk itulah saya sebutkan, saya tujukan kaidah al-masum yafalu bito'a bil imkan wa yafalu ma'asi bil imkan kepada Anda. Itulah awal pertama saya tujukan kaidah yang Anda jadikan bukti untuk menfitnah saya itu. Ferry Febriansyah. Bukankah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam kepada Ibnu Maktum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdakwah? Apakah menurut Anda mendakwakan Islam, menyampaikan ajaran Islam kepada para pemimpin-pemimpin yang zalim bukan sebuah ketaatan kepada Allah, bukan sebuah pelaksanaan atas perintah-perintah Allah? Sungguh konyol Anda. Hanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam kepada Ibnu Maktum yang tidak tahu tempat dan waktu itu untuk bertanya, dan Allah menegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan teguran Allah ini, dengan Rasulullah bermuka masam ini, Anda menvonis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat kesalahan untuk Anda jadikan klaim Anda, untuk Anda jadikan bukti atas segala tuduhan-tuduhan Anda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa saja lalai dalam sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa saja lupa rakaat-rakaat sholatnya. Ferry Febriansyah, Anda ternyata linglung. Anda pura-pura lupa akan asbabul nuzul yang Anda katakan. Anda pura-pura pikir. Kenapa saya menyebutkan kaidah yang Anda jadikan sebuah tuduhan kepada saya? Di mana dengan kaidah itu? Dengan kaidah al-masum yaf'alu bito'a bil imkan wa yaf'alu ma'asi bil imkan, yang saya jadikan sebuah sanggahan atas segala tuduhan-tuduhan Anda, fitnahan-fitnahan Anda kepada Rasulullah. Kemudian Anda malah berkata dengan kaidah itu saya menfitnah Rasulullah. Ferry Febriansyah, dengan kaidah
Al-masum yaf'alu bita'a bil imkan wa yaf'alu ma'asi bil imkan. Inikah Anda jadikan dalih untuk menuduh saya menfitnah Rasulullah? Karena menurut Anda kaidah ini, kaidah al-masum yaf'alu bita'a bil imkan wa yaf'alu ma'asi bil imkan ini tidak merujuk kepada Rasulullah, tetapi merujuk kepada manusia biasa, kepada manusia selain Rasulullah, kepada manusia selain para nabi. Itu kata Anda. Atas perkataan Anda ini, saya tanggapi. Yang pertama, Ferry Febriansyah, saya sungguh heran dengan pemikiran Anda. Anda ini seorang Wahabi, seorang Nasibi yang begitu membenci Ahlul Bait, dan kebencian Anda itu terlihat jelas atas segala tuduhan-tuduhan dan fitnahan Anda kepada para imam Ahlul Bait keturunan Rasulullah. Kebencian Anda terlihat jelas atas fitnahan Anda terhadap Imam Zaid bin Ali. Kebencian Anda terlihat jelas atas tuduhan Anda kepada Imam Ja'far as-Shadiq. Tetapi di sini Anda terlihat aneh. Di sini kemasuman Anda tidak nisbatkan kepada Rasulullah. Anda tidak nisbatkan kepada para rasul, kepada para nabi, tetapi kepada manusia biasa. Di sini sebagai seorang nasibi, seolah-olah Anda membenarkan keyakinan kaum Syiah bahwa selain Rasulullah, selain para nabi, selain mereka itu, kemasuman dapat dimiliki juga oleh manusia biasa. Atas perkataan Anda ini, Anda tidak ada bedanya seperti seorang Nasibi yang berkeyakinan Syiah. Ferry Febriansyah, tanggapanku yang kedua, apakah betul perkataan Anda bahwa ulama Syiah atau pengarang buku yang saya kutip tentang kaidah tidak merujuk kepada Rasulullah seperti yang Anda katakan? Padahal penjelasan dalam buku yang saya kutip itu, yang ditunjuk dalam kaidah al-masum yaf'alu bita'a bil imkan wa yaf'alu ma'asi bil imkan, adalah si maksum, manusia yang maksum. Siapakah yang ditunjuk sebagai manusia maksum? Ferry Febriansyah, Anda lihat paragraf sebelumnya, yang ditunjuk sebagai si maksum adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Anda, siapakah lagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selain dari Rasulullah, Nabiullah
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dengan dasar apakah Anda mengatakan yang memiliki hak memilih itu bukan Rasulullah yang ditunjuk dalam kaidah itu bukan Rasulullah? Adakah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain selain dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tanggapanku yang ketiga, Ferry Febriansyah. Sebelumnya saya katakan bahwa Anda mengatakan bahwa kaidah al-masum yaf'alu bita'a bil imkan wa yaf'alu ma'asi bil imkan tidak ditujukan kepada Rasulullah, tetapi Anda membuat sebuah status yang menunjukkan bahwa kaidah al-masum yaf'alu bita'a bil imkan wa yaf'alu ma'asi bil imkan menunjuk kepada Rasulullah. Di sini terlihat inkonsistensi dari pemikiran Anda. Di satu sisi Anda berkata bahwa kaidah itu tidak merujuk kepada Rasulullah, tetapi di sisi lain Anda berkata kaidah itu merujuk ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ferry Febriansyah, dengan cara berpikir Anda yang tidak konsisten seperti ini, sama saja Anda tabokin otak kiri Anda pakai otak kanan Anda. Dan pemikiran Anda yang tumpang tindih seperti ini, yang sebelumnya Anda menafikan kaidah al-masum yaf'alu bita'a bil imkan wa yaf'alu ma'asi bil imkan merujuk kepada Rasulullah, kemudian Anda isbatkan kaidah itu kepada Rasulullah. Ferry Febriansyah, kenapa pemikiran Anda inkonsisten seperti ini? Yang sebelumnya Anda mengatakan tidak merujuk kepada Rasulullah, kemudian Anda memahami bahwa kaidah itu merujuk kepada Rasulullah. Tentu saja Anda lakukan ini karena Anda memiliki sebuah tujuan, dan tujuan Anda apa lagi kalau bukan untuk berdusta, ya untuk menfitnah. Dan terlihat saat Anda membuat status berupa status fitnahan, di mana dalam status itu kaidah al-masum yaf'alu bita'a bil imkan wa yaf'alu ma'asi bil imkan Anda isbatkan kepada Rasulullah. Kemudian Anda membuat sebuah fitnahan dengan mengatakan saya menuduh Rasulullah berpotensi berbuat maksiat. Ferry Febriansyah, di manakah gerangan potensi Rasulullah berbuat maksiat seperti yang Anda tuduhkan kepada saya? Jika
Dengan kaidah ini, saya menjelaskan asbabul nuzul Quran Abbasa yang Anda tujukan tentang hak memilih yang ada pada diri Rasulullah ketika menghadapi dua pilihan. Apakah memilih berdakwah kepada pemimpin kaum Quraisy ataukah memilih melayani pertanyaan-pertanyaan dari Ibnu Maktum. Dari kedua pilihan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yang manakah yang menurut Anda yang mengarah kepada kemaksiatan? Apakah memilih berdakwah merupakan suatu kemaksiatan atau memilih melakukan sebuah pengajaran merupakan sebuah kemaksiatan? Ferry Febriansyah, Anda pasti tahu bahwa saya mengutip kaidah untuk menjawab tuduhan-tuduhan dan fitnahan-fitnahan Anda kepada Rasulullah, di mana Anda menjadikan asbabul nuzul Quran Abbasa sebagai dalih untuk menisbatkan kesalahan kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah melakukan sebuah pelanggaran, yakni bermuka masam kepada Ibnu Maktum. Karena kesalahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Allah menegurnya. Tetapi Anda sungguh lucu, menjadikan kaidah yang saya gunakan untuk membantah semua tuduhan-tuduhan dan fitnahan-fitnahan Anda kepada Rasulullah, dengan menjadikannya sebagai dalih untuk menfitnah dan menuduh kepada saya kembali, bahwa dengan kaidah itu Anda berkata saya menuduh Rasulullah berpotensi untuk melakukan maksiat. Ferry Febriansyah, sebelumnya juga tuduhan-tuduhan Anda tuduhkan kepada saya bersama teman-teman Wahabi Anda, dengan mengatakan saya berdusta, dengan mengatakan saya mengarang-ngarang sebuah kaidah. Tetapi di saat segala tuduhan-tuduhan Anda beserta teman-teman Anda terbukti hanya sebuah tuduhan belaka, Anda dan teman-teman Anda kembali lagi yang sebelumnya menuduh saya berdusta, menuduh saya mengarang sebuah kalimat, kembali melakukan sebuah tuduhan dengan menjadikan lafaz wa yaf'alu ma'asi bil imkan, dengan mengatakan Rasulullah berpotensi melakukan kemaksiatan. Kemudian Anda dan teman-teman Wahabi Anda tuduhkan kepada saya, yang sebenarnya kaum Wahabilah sendiri
yang berkeyakinan seperti itu. Buktinya apa, Ferry Febriansyah? Bukti Anda mengatakan Rasulullah bisa berbuat salah. Sungguh aneh kalau jadi Wahabi. Kalau tidak berdusta dan menfitnah, bukan Wahabi namanya. Anda sendiri yang berpikiran dan mengatakan bahwa Rasulullah berpotensi melakukan sebuah kemaksiatan. Kemudian pemikiran, keyakinan Anda itu Anda nisbatkan, Anda tuduhkan kepada orang lain. Kalau tidak berdusta atau menfitnah, maka Anda, Ferry Febriansyah, saya ragukan kewahabian Anda. Subhanallah wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.